sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Oke guys, yang pertama, kapan kita mengenalkan pendidikan seks itu pada anak? Mungkin sejak lahir, dan secara edukatif anak dapat diberikan pendidikan seks sesuai dengan tahapan perkembangannya yang telah dicapai. Pendidikan seks dapat diberikan sejak anak mulai bertanya tentang seks. Misalnya, ketika anak bertanya perbedaan alat kelaminnya dengan alat kelamin yang dimiliki oleh adik, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, dan itu kita wajib jelaskan kalau anak laki-laki itu alat kelaminnya namanya penis dan yang perempuan itu namanya vagina. Gitu guys, jangan penjelasan tersebut harus sesuai dengan fakta dan jangan tabu dalam menjelaskan hal tersebut. Jangan membuat anak bingung seperti itu namanya burung, terus dompa, terus apa. Lebih baik kita menjelaskan sesuai dengan realita. Dan pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini. Apa sih pentingnya pendidikan seks? Secara garis besar, terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan seks itu penting diajarkan sejak dini. Seperti contohnya yang saya bahas, penelitiannya dilakukan oleh Kakak Folius 1998 menyatakan bahwa melalui pendidikan seks anak akan memiliki pengetahuan mengenai tubuhnya, kesadaran yang baik, dan hubungan interpersonal yang tepat, mampu membedakan identitas diri dan peran seks. Pengetahuan tentang fungsi generatif dapat melindungi diri dari kekerasan dan meningkatkan stabilitas emosi dan kesehatan dan kepribadian yang saling menghormati. Pendidikan seks juga dapat membantu anak memahami struktur tubuh dari laki-laki dan perempuan serta memperoleh pengetahuan mengenai kelahiran. Selain itu, pendidikan seks juga mengajarkan anak untuk membangun dan menerima peran serta tanggung jawab dari gender dirinya. Contohnya, seperti kalau laki-laki berarti harus kuat, dan kalau perempuan berarti harus sikapnya feminim. Itu juga termasuk dari gender yang dimiliki. Kalau laki-laki itu harus pakainya seperti ini, kalau perempuan harus makanya gini, rok gitu. Itu juga bisa dijelaskan kepada anak-anak. Dan pengetahuan tentang fungsi generatif dan juga dapat melindungi diri dari kekerasan. Anak kan juga bisa melawan, ini tidak boleh disentuh. Kalau ada orang yang jahat yang ingin menyentuh, kan anak juga sudah tahu. Anak pasti akan meminta tolong, kan juga ada lagunya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Di sini juga kita perlu menjelaskan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, dan apa yang harus kita lakukan kalau ada orang asing yang ingin berbuat yang semena-mena gitu, yang tidak boleh disentuh. Makanya penting sekali untuk kita mengajarkan pendidikan seks atau pengenalan pendidikan seks pada anak usia dini. Dan pendidikan seks juga akan membantu anak memahami struktur tubuh antara laki-laki dan perempuan,
serta memperoleh pengetahuan mengenai kelahiran. Nah, jadi ini orang tua dan guru juga harus mempunyai strategi. Nah, di sini strategi yang perlu dilakukan untuk orang tua maupun guru. Untuk orang tua, strategi yang perlu dilakukan dalam mengajarkan seks pada anak. Yang pertama itu menanamkan rasa malu pada anak. Rasa malu ditanamkan sejak dini. Jangan biasakan anak-anak meskipun mereka masih kecil dibiarkan untuk bertelanjang di depan orang lain, misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Lebih baik kita membiasakan anak itu untuk menutup badannya atau menutup tubuhnya. Jangan biarkan anak telanjang keluar, karena itu bagian dari menanamkan rasa malu pada anak. Yang kedua itu menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminim pada anak perempuan secara fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan itu kan mempunyai perbedaan yang mendasar. Anak laki-laki dapat diajak mengenali perbedaan yang ada pada tubuhnya secara fisik. Dengan demikian anak akan mengetahui identitas dirinya dengan tepat pada tubuhnya secara fisik. Kalau anak laki-laki kuat begitu, psikisnya juga itu, anak laki-laki kuat. Kalau anak feminim, kalau anak perempuan feminim, lemah lembut. Memisahkan tempat tidur dari tempat tidur orang dewasa. Jadi anak itu lebih baik memiliki kamar sendiri dengan atau tidurnya tidak bareng sama bapak ibu, karena masa di anak mengalami perkembangan yang pesat. Anak mulai melakukan eksplorasi dunia luar. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya. Jika pemisahan tempat tidur tersebut terjadi antara dirinya dan orang tuanya, setidaknya anak telah dilatih untuk berani mandiri. Ini juga bisa menenangkan anak. Mengenalkan waktu berkunjung. Kalau berkunjung ke kamar itu bapak harus salam dulu, dan itu anak tidak diperbolehkan ke kamar orang dewasa waktu tertentu, misalnya pada malam hari, saling minta izin. Mendorong anak agar menjaga kebersihan tubuhnya, mandi 2 kali sehari, terus menjaga kebersihan alat kelamin agar bersih dan sehat, sekaligus mengajari anak tentang najis. Anak juga harus dibiasakan untuk buang air di tempatnya atau toilet training. Juga ada. Nah, ini Clara Kriswanto sebagai yang dikutip oleh Rocky menyatakan bahwa pendidikan seks untuk anak 0-5 tahun dengan teknik dan strategi berikut. Yang pertama, membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya, yaitu anak akan menyayangi dan merawat tubuhnya, mandi 2 kali sehari, gosok gigi. Itu kan sebagai menanamkan rasa nyaman dengan tubuhnya. Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya simpulkan dari tadi, yaitu pendidikan seks bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, tapi menjelaskan fungsi alami seks sebagai bagian diri mereka serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Orang tua merupakan aktor utama dalam pendidikan seks. Orang tua juga memahami. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.